Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Barukulum. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari strategi, model, metode, pendekatan, dan juga teknik pada pembelajaran. Secara umum, metode adalah cara menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah ilmu yang menguraikan tentang metode tersebut. Nah, mengenai pengertian model, strategi, metode, pendekatan, dan juga teknik. Yang pertama, model. Model merupakan sebuah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar yang tertentu. Itu pengertian dari model. Kemudian pengertian dari strategi. Strategi merupakan tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar kepada para muridnya ataupun juga siswa-siswanya. Kemudian pengertian dari metode adalah sebuah rencana yang menyeluruh, yang membawa materi secara teratur, di mana materi tersebut tidak bertentangan dengan bagian yang lain berdasarkan atas pendekatan yang baik. Itu pengertian dari metode. Sedangkan pengertian dari pendekatan merupakan seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan juga hakikat belajar mengajar bahasa. Itu pengertian dari sebuah pendekatan. Kemudian yang terakhir ada teknik. Teknik pengertiannya merupakan strategi. Sebuah strategi kegiatan yang spesifik sesungguhnya terjadi di dalam kelas dan merupakan implementasi daripada metode. Itu pengertian dari teknik. Dari pengertian tadi, saya ingin sedikit mencontohkan dari beberapa pengertian tadi. Yang pertama dari model. Model saya ambil contoh seperti dalam menggunakan model pengajaran menggunakan gambar. Nah, dalam model tersebut mempunyai langkah-langkah, yaitu seorang guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapainya. Terus cara penyajian materi sebagai pengantar bagaimana. Terus ada juga guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Terus kemudian guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian dalam memasang mengukurkan gambar-gambar urutan yang logis. Dan yang terakhir ada kesimpulan ataupun juga evaluasi bagaimana seorang siswa dalam belajar menggunakan model gambar. Kemudian saya mengambil contoh dari strategi seperti halnya di dalam kelas ketika seorang siswa membaca dengan keras, kemudian juga ada berperan, terus juga ada debat secara aktif. Itu semuanya merupakan strategi dalam pembelajaran. Kemudian ada metode. Metode saya mengambil contoh seperti halnya metode ceramah,
baik itu metode eksperimen, metode di luar kelas, ataupun juga metode berdiskusi. Itu semua merupakan metode-metode dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan. Saya mengambil contoh pendekatan seperti pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan konsep, pendekatan proses, dan juga yang lainnya. Itu semua merupakan sebuah pendekatan dalam hal belajar untuk mencapai tujuan yang tertentu. Yang terakhir ada teknik. Contohnya teknik itu seperti halnya teknik ceramah, teknik berdiskusi, teknik simulasi, teknik karya wisata, teknik eksperimen, dan lain sebagainya. Teknik itu masih berhubungan dengan strategi. Nah, selanjutnya dari pengertian-pengertian dan juga contoh-contoh tadi, bahwasanya metode, model, strategi, teknik, dan juga pendekatan mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Perbedaan tersebut saya akan sedikit menjelaskan. Perbedaan dari model, yaitu gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, cakupan pembelajarannya lebih luas. Itu perbedaan dari model. Dari strategi memiliki dua perbedaan. Yang pertama, perpaduan dari alur kegiatan. Yang kedua, rancangan dan jalan kegiatan yang dilakukan untuk memilih metode pembelajaran. Kemudian dari pendekatan memiliki satu perbedaan, yaitu sesuatu yang diyakini tetapi tidak mesti itu dibuktikan. Kemudian dari metode, perbedaan memiliki dua. Yang pertama bersifat prosedural, dan yang kedua berdasarkan atas pendekatan yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir dari teknik memiliki dua perbedaan. Yang pertama bersifat operasional, dan yang kedua implementasi daripada metode. Itu perbedaan-perbedaan di antara kelima macam tadi. Kemudian dari yang pertama mengenai pengertian, kemudian yang kedua tadi ada perbedaan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu hubungan antara model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang disiapkan dan bahkan sudah terjadi pelaksanaan pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dan penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, teknik pembelajaran. Jadi antara kelima tersebut saling berhubungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, perbedaan, dan juga hubungan model, strategi, pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.